memang kebahagiaan itu uang itu bisa membeli kebahagiaan kita, tetapi tidak selamanya kebahagiaan itu dari uang. Karena kebahagiaan itu bisa kita ciptakan dengan kita saling ngobrol sama orang yang kita kasihi, ketemu, dan masih banyak lagi sih yang nggak pakai uang, tapi kita masih bisa mendapatkan kebahagiaan. Gitu. Perpusnas pasti profesional, akuntabilitas, sinergi, transparan, integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Perpusnas, gimana kabarnya hari ini? Senang ya rasanya bisa ketemu lagi di program acara Cerita Buki. Cerita buku kita edisi Rabu 22 Juli 2020. Selama kurang lebih 30 menit ke depan, tentunya senang rasanya saya Ahmad Hidayah bisa menemani sahabat Perpusnas siang ini. Oh iya, siang ini saya nggak sendirian loh. Siang ini saya bakal ditemenin sama seorang yang belum kita kenal dengan namanya tentunya ya. Penasaran semuanya? Oke, hai, selamat siang. Hai Kak, selamat Ya, siang. Mungkin untuk mengawali kita perkenalan dulu ya. Kalau boleh tahu namanya siapa? Oke, halo sahabat semuanya. Jadi perkenalkan, nama aku Natalia Kristiani. Boleh kalian panggil Natalia. Ya. Oke, panggilannya Natalia. Ya, Oke, Natalia. kita sudah dapat ya namanya, Mbak Natalia atau Dek Natalia ini saya panggilnya. Boleh D aja Dek atau aja ya. ya. Oke, biar lebih akrab gitu kesannya ya. Oke, Dek Oke. Natalia ya. Uh-uh. Kalau boleh tahu tempat tinggalnya di mana? Tempat tinggalnya aku di Tangerang Selatan, Tangsel. Tangerang Selatan ya. Sekolah atau kuliah? Aku kuliah Kuliah di di mana? Universitas Negeri Jakarta. Universitas Negeri Jakarta. Universitas yang ada di Jakarta aja. Oh gitu. Heeh. Universitas Negeri Jakarta gitu ya. Iya. Oke, baik. Semester berapa? Aku semester 2 naik ke semester 3. Semester 2 naik semester 3, berarti belum lama ya. Masih Iya. terasa aura-aura maba. Iya, masih semangat gitu jiwa-jiwa Oke, untuk masih jiwa muda belajar. sekali ya. Iya. Oke, baik, jurusan apa? Aku jurusan pendidikan sosiologi. Pendidikan sosiologi. Oke. Kalau boleh tahu hobinya? Aku untuk saat ini sih masih hobi kayak baca sih, baca. Terus itu pun kalau baca itu waktu aku semester 1 gara-gara aku tuh diracunin sama teman-teman aku. Mereka karena suka banget baca buku. Terus ketika aku nggak tahu buku-buku gitu, mereka cerita, aku kan diem aja kan. Jadi mereka kayak, ih kok nggak tahu buku, nggak tahu buku. Akhirnya dari situ aku pengen baca buku. Jadi suka sekarang buat baca buku, jadi hobi. Oke, jadi hobinya membaca nih ya. Iya. Karena diracuni temannya, berarti racunnya sangat membawa dampak positif nih buat dia, Iya, Natalia, betul ya, tentunya. banget. Oke, ini kita di cerita buki nih. Ada, pastinya akan ada buku atau novel yang mau di-review nih ya. Iya, Oke. betul. Natalia, kalau boleh kami tahu atau kalau boleh kita tahu, nanti yang mau direview judul bukunya apa ya? Aku mau review judul buku 86. Penulisnya itu dari Mbak Oki Madasari. Oke, 86. Wah, ini semacam kode ya 86. Kalau yang Iya. kita tahu 86 itu siap 86 gitu ya. Tapi di buku ini kayaknya bukan. Oh, bukan. Oke Dia deh. punya hal-hal yang lain gitu yang dia bilang. Baik. di dalam Nanti buku sobat ini. Perpusnas semuanya kita akan tahu kira-kira apa sih isi dari buku atau novel tersebut yang akan diceritakan deskripsinya oleh De Natalia ini ya. Ya. Oke. Selanjutnya nanti akan diceritakan oleh Det Natalia untuk review bukunya ya. Ya. Sebelumnya ada persembahan dulu, sebuah lagu dari kami untuk sobat Perpusnas semuanya. Baik. Oke, kembali lagi bersama Radio Widya Bahana Suara, radio streaming Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Masih bersama saya Ahmad Hidayah dan De Natalia ini ya, Iya. dari Universitas Negeri Jakarta. Oke, lanjut pada segmen selanjutnya. Kita bakalan cerita-cerita nih ya. Oke, Iya. kita bakal cerita-cerita tadi kenapa kok bisa sih suka dengan novel yang judulnya 86 itu. Awal mulanya bagaimana itu? Oke, jadi aku mau cerita begini teman-teman. Aku tuh ngedapetin buku ini waktu di salah satu toko buku. Nah, toko buku ya. kebetulan itu dia lagi kayak ada sale gitu atau diskon. Ya.
Dan aku kan nyari-nyari gitu kan, kayak banyak tuh banyak buku-buku yang aku lihat itu kayak nggak aku serak gitu, kayak nggak sesuai dengan perasaan aku. Tapi waktu aku ngelihat ada judul buku, covernya itu 86 kan. Nah, aku tuh kayak lihat ini kok 86, kayak apa nih gitu kan, kayak bikin kita penasaran Oh gitu. iya. Nah, Setelah lihat judulnya jadi penasaran. iya. Cinta pada pandangan pertama pada covernya awalnya. Bisa Oh, jadi. bisa jadi begitu. Oke, baik Dan ya. juga aku Aha. di belakangnya itu kan pasti kan ada sinopsis kan, Kak. Ada Nah, sinopsisnya. Aha. karena ada sinopsisnya aku baca tuh. Dan itu tuh kayak tentang kritik sosial gitu ternyata novelnya. Oh. Dan juga penulisnya aku waktu lihat-lihat, ini penulisnya juga salah satu jurnalis yang baik lah gitu. Terus waktu aku lihat ini itu buku 86 ini buku keduanya dia. Jadi salah satunya itu buku pertamanya itu buku Entrok namanya. Hmm. Nah, buku Entrok ini kan direview. Nah, di reviewnya tuh sama banyak media-media gitu yang bagus kayak Media Indonesia, Kompas, sama yang lainnya lah gitu. Nah, aku udah lihat reviewannya, ini bagus nih. Jadi aku bawa pulang lah ke rumah. Waktu aku bawa pulang, nggak aku baca dulu karena masih banyak buku-buku yang harus aku baca kan. Sampai akhirnya di bulan kemarin atau bulan Mei gitu, aku lupa, aku baca buku itu. Awalnya ini kayak biasa-biasa aja gitu kan, tapi lama kelamaan kok seru. Oh iya, aku juga mau ngasih tahu kalau ini sebenarnya tuh di belakangnya itu udah dibilang novel dewasa. Jadi buat teman-teman yang masih umur di bawah 17 tahun masih belum bisa buat ngebaca, karena kan aku udah 18 tahun ke atas dong. Oke, ya, ya, Iya. ya. Nah, Baik. jadi ini tuh berceritakan tentang seorang perempuan yang tinggal di yang bekerja di pengadilan negeri di Jakarta. Nah, sebelumnya itu dia itu sebelum cerita itu dia ngadirin peta gitu kan, kayak seru banget. Dan di sini cerita di dalam buku ini itu menceritakan tentang seorang gadis yang bekerja, dan dia itu sebenarnya cuman menjadi juru ketik dan tukang fotokopian, tapi orang tuanya itu kayak udah seneng gitu karena dia udah bisa bekerja di Jakarta kan. Nah, jadi kayak orang tuanya itu mengira dia itu sukses padahal enggak. Nah, terus selanjutnya buku ini tuh awalnya si gadis ini namanya tuh Arimbi. Nah, Arimbi ini awalnya dia tuh nggak kenal suap menyuap. Jadi tuh cerita di buku ini tuh tentang suap menyuap gitu, atau bisa kita bilang korupsi kan, Kak. Nah, sampai akhirnya dia itu dikasih tahu temennya kalau temennya itu hidupnya enak banget deh, pokoknya serba kecukupan gitu. Nah, akhirnya eh, karena temennya itu hidupnya berkecukupan dari hasil suap menyuap, awalnya si temennya ini mau ngasih ke Arimbi tentang hal-hal kayak gini, tapi dia itu kayak masih mikir-mikir gitu, kayak ini bagus nggak sih, ini bagus nggak sih. Sampai akhirnya dia ketemu seorang lelaki namanya Ananta. Nah, dia ini yang bakalan jadi suaminya. Nah, dia ini tuh suka-suka kan, saling suka. Akhirnya mereka pengen nikah dong. Nah, karena mereka pengen nikah, tapi si Arimbi nggak punya duit karena dia kan cuman sebagai juru ketik sama tukang fotokopian. Sedangkan si Ananta ini cuman jadi pengantar barang aja, dan yang kita tahu gajinya nggak seberapa kan untuk mengadakan pesta pernikahan. Nah, akhirnya si Arimbi mulai mulai pengen mengikuti jejak temannya itu yang tentang buat menyuap dan suap menyuap. Dan sampai akhirnya dia ngelakuin itu, dan bosnya juga akhirnya tahu kan. Jadi mereka udah sering kerja sama tuh, sampai pada akhirnya dia itu si Arimbi ini awalnya hidupnya enak, kayak akhirnya mereka bisa nikah kan si Ananta sama Arimbi. Awalnya hidupnya enak sampai akhirnya
si Arimbi ini ketahuan lagi bawa uang di uang suap menyuapnya. Akhirnya dia dipenjara gitu, dan di penjara itu juga di penjara juga dia ternyata bisa ngelakuin hal-hal kayak suap menyuap, karena di dalam buku ini dibilang kayak 86 ya Pak. Di sini dibilang 86 itu apa, ada uang semua beres gitu. Maknanya begitu ya. Maknanya 86 begitu, itu. ada Oke. uang semuanya beres. Jadi di penjara gitu, di dalam buku ini kayak diceritakan bahwa kasus suap penyuap ini tuh udah terbiasa gitu. Nah, akhirnya di buku ini si Arimbi kan gak punya pemasukan kan, si Ananta juga gak punya pemasukan. Nah, terus akhirnya dia ketemu sama orang yang juga di penjara. Dia ini kayak dibilang ketua geng gitu di dalam selnya gitu. Ketua geng di dalam sel ya. Kalau di Ketua penjara biasanya geng. suka ada ketua geng-gengan seperti itu ya. Iya. Nah, Kemudian dia deket lah sama orang itu kan. Akhirnya si ketua geng ini dia bilang, kamu mau punya penghasilan nggak meskipun di dalam penjara? Ya udah, dia mau dong, karena kan nggak ada pilihan lain kan. Akhirnya dia meminta pekerjaan itu dari ketua gengnya, yang ternyata kerjaannya itu jadi pengedar narkoba. Nah, pengedar narkobanya ini suaminya gitu kan. Udah kayak gitu, akhirnya mereka jadi pengedar, suaminya jadi pengedar. Habis itu gak lama kemudian, karena mereka udah punya duit, dia bisa membebaskan dirinya dengan uang-uang narkoba itu. Nah, iya. membebaskan diri dari uang jualan narkoba di dalam penjara untuk mengelabui atau Menyuap orang-orang si petugas polisi, ya petugas di polisi penjara itu. Iya, berarti betul seperti itu ya. banget. Waduh, Jadi kayak gitu iya. ceritanya sih Kak. Oke, baik. Cukup apa istilahnya real ya? Iya. Ya cukup real, karena di kehidupan sehari-hari pun ya dimungkinkan banyak kejadian yang seperti banyak, itu ya banyak. di Natalia ini. Mm-mm. Dan pas sekali ternyata ini novel yang dibaca ternyata ya hampir sesuai di kehidupan nyata pun banyak kejadian hal yang seperti itu. Iya. Cukup panjang dan menarik ini ternyata novel 86 itu. Kalau orang Iya. kan tidak mengira, dikiranya 86 itu apa kode rahasia atau apa. Iya. Ternyata di balik semua itu ada unsur memang itu sebuah kode yang mengartikan tadi ketika ada uang semua pasti Beres. Oke, seperti itu. Kemudian begini deh Natalia, ini setelah tadi diceritakan panjang dan cukup detail juga ya dari Iya, awal gitu kan. Ada nggak sih pelajaran berharga yang kamu dapetin dari novel yang tadi dibacakan ceritanya itu? Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya aku lihat-lihat, pertama yang aku dapetin gimana cara penulisannya dong. Dan Iya. gimana alur itu bercerita. Siapa tahu kan aku nanti mau jadi penulis buku Iya kan. betul. Nah, terus habis itu karena aku masih kuliah, idealisnya masih tinggi dong, jelas. Nah, aku pengen gara-gara aku jadi punya hasrat gitu supaya aku ketika nanti dewasa semoga aku nggak kayak gini gitu, nggak kayak selalu suap penyuap Ya, gitu. menghindari lah ya, Menghindari yang namanya suap sebisa menyuap mungkin. karena memang tidak baik dan memang itu perbuatan pidana yang Iya, seperti betul itu. banget. Oke. Dan aku sih ngelihat dari sini bahwa memang kebahagiaan itu uang itu bisa membeli kebahagiaan kita, tetapi tidak selamanya kebahagiaan itu dari uang. Karena kebahagiaan itu bisa kita ciptakan dengan kita saling ngobrol sama orang yang kita kasihi, ketemu, dan masih banyak lagi sih yang nggak pakai uang, tapi kita masih bisa mendapatkan kebahagiaan gitu. Oke, itu pelajarannya ya dari Iya. Novel 86 Iya, tadi. betul. Oke, cukup baik dan cukup banyak memberi pelajaran buat kita semuanya. Oke, jangan kemana-mana. Setelah ini akan ada segmen berikutnya.
Oke, kembali lagi bersama Radio Widya Bahana Suara, radio streaming Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Oke, setelah tadi kita dengarkan bersama ya cerita review dari buku atau novel dengan judul 86. Oke, ini oleh De Natalia dari UNJ ya. Oke, segmen terakhir kita di sini akan ada kira-kira kesimpulannya apa ya yang bisa disimpulkan dari novel yang sudah tadi di review, dibacakan, diceritakan gitu tadi. Kira-kira kesimpulan yang paling greget, yang paling kena menurut De Natalia, silahkan disampaikan. Oke, teman-teman. Jadi di dalam buku ini menurut aku yang pastinya kita itu sebagai manusia tidak boleh atau sebisa mungkin kita menghindari hal-hal sikap suap menyuap. Dan tentunya uang itu bukan segalanya. Memang uang itu bisa membeli kebahagiaan kita seperti kita membeli baju, membeli buku dan sebagainya. Tetapi tidak selamanya kebahagiaan itu dari uang. Itu aja sih, Kak. Oke, ya. Singkat, padat dan sangat jelas. Ya, menghindari suap menyuap. Jangan sampai kita melakukan hal seperti itu intinya. Betul. Oke, untuk yang terakhir, Dek Natalia, coba bikin kalimat ajakan. Oke. Untuk teman-temannya agar bisa datang berkunjung ke Perpustakaan Nasional. Coba silakan disampaikan. Oke, teman-teman semua yang mungkin belum pernah berkunjung ke Perpustakaan Nasional, boleh banget ke Perpustakaan Nasional ini karena kalian bakalan seneng banget dan pastinya nyaman banget untuk membaca buku-buku yang ada di perpustakaan. Dan selain buku-buku ada juga fasilitas lainnya yang tentunya bakalan membuat kalian itu nyaman. Dan salah satu buku yang aku review pastinya sudah ada di perpustakaan ini. Jadi harus ke Perpustakaan Nasional, teman-teman. Oke, itu aja sih, Kak. Oke, baik. Terima kasih buat De Natalia yang sudah bersedia menjadi reviewer untuk buku atau novel berjudul 86 ya. Di cerita buku kita pada edisi hari ini Rabu 22 Juli 2020. Terima kasih sudah menemani Sobat Perpustakaan Nasional semuanya. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih semuanya. Jangan segan, jangan pernah berhenti untuk selalu berbuat kebaikan dan jangan lupa selalu berkunjung ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Oke, baik Sobat Perpustakaan semuanya, mengakhiri cerita buki pada siang hari ini, saya Ahmad Hidayah dan De Natalia mohon undur diri dari Radio Widya Bahana Suara, radio streaming Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kita bertemu lagi di sesi berikutnya, oke, setelah sesi pertama ini. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.